Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 12 farmasi. Bagaimana kesehatan kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan jangan lupa kita tetap berdoa agar terhindar dari wabah ini dan wabah ini cepat selesai. Oke, pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran online tentang pelayanan farmasi di gudang farmasi Kota Madya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, cekidot. Lanjut. Nah, pengertiannya. Pengertian gudang farmasi itu apa? Nah, kita udah tahu gudang farmasi. Gudang ya udah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan. Apa yang diterima, disimpan, didistribusikan, dipelihara, ya obat tentunya, atau apalagi alat kesehatan dan apalagi perbekalan kesehatan lainnya. Nah, ini semua ditujukan untuk apa? Untuk melaksanakan program kesehatan di kabupaten itu agar lancar. Nah, gudang farmasi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten. Oke, lanjut. Tugas gudang farmasi itu apa? Ya jelas tadi ada 4 tugas pokok. Ya mengelola, menerima, menyimpan, mendistribusikan. Apa yang disimpan, diterima, dikelola, didistribusikan? Ya tentunya alat perbekalan farmasi dan obat. Oke, lanjut. Fungsi gudang farmasi di kota apa? 1, ya tadi menerima, menyimpan, memelihara, mendistribusikan obat dan alat kesehatan. Balik lagi. Nah, kedua apa? Menyiapkan, menyusun rencana, mencatat, melaporkan. Apa yang dicatat juga. Nah, tadi obat yang kamu sudah terima, udah mbok distribusikan harus dicatat, direncanakan. Apa sing mbok order lagi, dilaporkan obat iki habisnya berapa. Nah, itu adalah tugas fungsi gudang farmasi. Terus apalagi mengamati mutu khasiat obat yang didistribusikan tadi bener apa ora, berkhasiat tenan apa ora. Nah, contoh yang yang sering terjadi, mungkin ada hal yang sering terjadi, obat palsu, vaksin palsu. Nah, ini adalah tugas gudang farmasi nantinya. Dia harus menjamin keadaan mutunya. Nah, terus melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, urusan dalam rumah tangga. Pak, urusan dalam atau rumah tangga itu apa, Pak? Ya contohnya di gudang farmasi itu perlu AC, perlu meja. Itu mereka yang menyediakan sendiri. Tidak harus order kok, minta ke dinas kesehatan langsung kayak gini. Enggak, mereka sendiri yang itu. Karena Pak, karena itu urusan rumah tangga mereka. Dalam arti itu adalah kebutuhan untuk gudang farmasi tersebut sendiri. Nah, penanggung jawab pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan itu siapa? Nah, pertama, sebelum kita mengadakan perencanaan, pengadaan harus diseleksi dulu. Siapa yang menugas seleksi? Yaitu seksi farmasi dan PKM. PKM itu petugas puskesmas yang bekerja di dinas kesehatan. Mereka mengumpulkan data dari rumah sakit A, B, C itu butuh berapa obat, puskesmas A, B, C butuh berapa obat, digabungkan baru nanti diorderkan. Nah, setelah order nanti obat datang, disimpan, distribusikan di mana? Bukan dinas kesehatan lagi. Di mana, Pak? UPT, instalasi farmasi atau unit pelaksana teknis instalasi farmasi. Ya, kita lebih kenal adalah gudang farmasi lah kurang lebihnya. Oke. Nah, Pak, apa tau kenapa tuh harus ada gudang farmasi? Kenapa enggak puskesmas A, B, C itu order sendiri seperti di apotek? Kenapa enggak rumah sakit order sendiri seperti di apotek? Kan lebih enak. Iya, memang lebih enak, tapi kan dia ordernya itu kalau sedikit-sedikit pastinya istilah kata terlalu lama, terlalu boros, sedikit order, sedikit. Nah, kalau kita melalui satu pintu pengelolaan itu ordernya kan bisa langsung banyak berdah. Nah, fungsinya apa, manfaatnya apa? Biar dalam satu pintu, pengelolaan satu pintu atau adanya gudang farmasi Kota Madya itu manfaatnya apa? Untuk mengetahui kebutuhan secara keseluruhan sehingga mudah perencanaannya. Misal puskesmas A, B, C, D, E
butuh paracetamol segini 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 segini, terus apotek rumah sakit A B C D butuh paracetamol gini, kita tinggal jumlah, butuh paracetamol berapa dalam 1 tahun, satu kabupaten Pati ini. Oh ternyata butuh 50.000 paracetamol. Nah kita tinggal order. Nah makanya mudah perencanaannya, terus apa, mudah monitoringnya. Maksudnya pak, nah misalnya kita order obat paracetamol, vaksin apapun, nah kita mudah monitoringnya. Kenapa? Oh vaksin ini tadi kemarin tak kasih puskesmas ini. Nah nanti misalnya ada terjadi kasus, itu gampang. Oh ini vaksin ini ternyata dari gudang farmasi ini dilacak, order kemana, ke sini. Nah itu lebih enak. Nah kalau misalkan mereka order sendiri-sendiri, ditanya ini vaksinnya tadi order mana, waduh lupa ya pak, PBF mana ya. Nah itu kalau terjadi kasus puskesmasnya yang kena. Tapi kalau terjadi kasus dia dapat obat itu dari gudang farmasi, itu enak melacaknya. Nah jadi seperti itu. Terus menjamin mutu obat yang tersedia sesuai persyaratan kefarmasian. Nah gudang farmasi untuk order obat tentunya nggak sembarang order, dia harus memilih mutu obatnya terjamin, terus PBF-nya itu yang menyediakan obat juga punya izin resmi, obatnya asli, berizin resmi, tidak, pokoknya semua itu harus sesuai dengan standarnya. Itu yang gudang farmasi lakukan untuk ordernya, itu semua PBF yang memiliki standar yang sesuai dengan standar gudang farmasi. Makanya mutu obat yang diorder oleh gudang farmasi tentunya mutunya lebih terjamin. Makanya kenapa harus ada gudang farmasi, biar apa, mutu obat terjamin. Misal kalau misalkan puskesmas A order sendiri, puskesmas B order sendiri, nah sama-sama order paracetamol, belum tentu mereka khasiatnya sama. Bisa juga puskesmas A paracetamol kurang mandi karena dia tidak tahu ordernya itu ternyata obat paracetamol palsu, katakan kayak gitu. Nah kalau misalkan dalam ordernya satu di gudang farmasi enak, oh puskesmas A paracetamol mandi, B tetap mandi. Kenapa? Satu obat, satu apa namanya, industri yang buat. Nah makanya kenapa itu mutunya lebih terjamin. Oke lanjut, lalu perencanaan obat dan perbekalan kesehatan itu apa? Pertama, dinas kesehatan atau gudang farmasi tentunya membuat surat edaran kepada, disebarkan kemana, kepada seksi atau bidang program untuk kebutuhan. Nah diberikan kemana, UPT instalasi farmasi. Kemudian mereka melakukan pendataan berdasarkan dari stok pemakaian di puskesmas. Terus apa? Diberikan ke seksi farmasi dan PKP, melakukan rekapitulasi dan analisa. Direkap lagi, bener obat semua ini butuh, bener ini. Nah kalau sudah data usulan obat merupakan farmasi dimasukkan ke dalam program data rencana kebutuhan obat dari UPT farmasi. Nah kalau sudah dimasukkan program itu namanya, kemudian sudahlah terbentuklah yang namanya rencana kebutuhan obat atau yang lebih terkenal dengan RKO. Nah inilah nanti yang akan diorderkan, semua obat nanti yang diorderkan. Jadi nggak langsung buat orderan puskesmas A buat ini langsung diorderkan, enggak, diseleksi dulu, bener gak puskesmas iki butuhno iki, bener gak puskesmas B butuhno. Nah kalau sudah direkap oleh seksi farmasi yang bekerja di dinas kesehatan, baru dilakukan RKO atau rencana kebutuhan obat. Lanjut, nah sumber anggarannya dari mana pak? Nah ya tentu dari APBN, anggaran pembelanjaan belanja negara, APBD ding, daerah bukan negara. Nah terus dari mana? Dana alokasi khusus. Ada dana dari sumbangan dari yayasan tertentu, nah itu namanya dana alokasi khusus. Dari mana lagi? Dari JKN. Lalu kita terkenal sekarang ya BPJS lah. Nah, dari itu. Terus prosesnya gimana? Proses penerimaan obat dari perbekalan farmasi yaitu tadi seksi farmasi tadi membuat rekap. Setelah membuat rekap, dia mengirimkan ke distributor siapa tadi yang menerima. Nah, mengirim daftar pesanan. Nah, terus di samping dia mengirim daftar pesanan ini ke distributor, dia juga mengirim daftar pesanan ini ke UPT instalasi farmasi atau gudangnya. Kenapa? Lah nek distributor ngirim obat, instalasi farmasi ini gak ngerti order opo, kan payah.
Kenapa? Yang bagian order kan seksi farmasi, dinas kesehatan, yang bekerja di dinas kesehatan, bukan langsung dari gudang farmasinya. Makanya dia harus ngirim dua, ngirim ke distributor dan ngirim ke instalasi farmasi atau gudang farmasinya. Biar apa? Biar dicek. Oh, distributor ini tekannya obatnya ini. Nah, oh memenuhi syarat, masukkanlah ke buku atau ke kartu stok, atau kalau misalkan sekarang program menggunakan program, ya udah masukkan ke program. Terus gimana, obatnya udah tata di gudang untuk disimpan. Nah, surat pesanan ada, faktur, izin edarnya harus ada, jaminan retur jika ed kurang dari 20 bulan, cek fisiknya. Nah, itu kalau barang datang itu surat pesanannya dilihat sama enggak dengan fakturnya. Nah, izin edarnya sama enggak? Oh, sama, ada. Nah, misalkan ditanyakan juga. Oh, bukan ditanyakan sih. Biasanya ini udah ada kerjasama sendiri. Kalau ED-nya kurang dari 20 bulan itu boleh diretur, ada jaminan untuk retur. Nah, terus cek fisiknya ini selama proses pengiriman oleh distributor bagus enggak, apa asal-asalan mereka, kan rugi kalau kita kita mau disimpan lagi ternyata distributornya asal-asalan untuk mengirim obat, menyimpan obatnya. Nah, obatnya rusak, kan kita yang rugi. Makanya kita harus cek fisiknya. Nah, terus tata cara pengelolaan obat berbagai farmasi di gudang farmasi. Nah, kita bahas lagi, ulang lagi. Tahapnya bagaimana? Itu tadi yang ini itu adalah gambarannya secara sekilas kalau kita melakukan prosesnya. Nah, urutannya lebih jelasnya seperti ini tahapnya. Tahap 1 perencanaan. Terus pengadaan direncanakan dulu. Puskesmas A butuh berapa, puskesmas B butuh berapa, rumah sakit A butuh berapa, rumah sakit B butuh berapa. Kalau sudah setelah direncanakan, seksi farmasi gudang dari yang bekerja di dinas kesehatan tadi melakukan pendataan atau RKO. Nah, sehingga melakukan pengadaan, dipesenlah RKO tadi, dikirim ke distributor lalu mengadakan. Nah, setelah diadakan tadi dicek lagi surat pesanannya bener apa ora, fakturnya bener apa ora, surat izinnya bener ora, ED-nya dilihat, ada jaminannya enggak nanti untuk retur jika kurang dari 20 bulan, cek fisiknya bagus enggak. Kalau sudah bagus semua, ya sudah dilakukan penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan itu sudah disimpan dengan baik, suatu ketika puskesmas butuh, ya udah didistribusikan. Nah, ingat, selama didistribusikan harus ada pencatatan. Kenapa enggak? Ya rugi kalian yang bekerja di gudang farmasi nantinya, bingung nantinya. Setelah dicatat, ada juga penggunaan, digunakan untuk apa, digunakan puskesmas mana. Nah, terus ada juga penghapusan obat. Penghapusan obat itu untuk apa, Pak? Ya misal kalian stok obat, nah ternyata ada obat yang bener-bener nggak bisa dijamin untuk retur. Nah, ya udah terlanjur ED, ya udah, atau terlanjur rusak selama penyimpanan. Oh, ternyata rusak, ya udah, itu pencatat penghapusan obat atau pemusnahan namanya. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, perencanaan pengadaan obat. Nah, jelas yang namanya perencanaan itu kegiatan perencanaan pengadaan obat yang bertujuan untuk menetapkan jenis obat. Apa sing order? Jumlah obat, jumlahnya piro, sesuai apa jumlah obat itu. Ya ada beberapa cara, sesuai butuh pola penyakit, kebutuhan pelayanan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, jadi metodenya itu ada 3 secara garis besar ya. Nah, secara metodenya pertama apa, Pak? Untuk perencanaan, Pak, metode konsumsi. Nah, konsumsi itu apa, Pak? Nah, kita tanya dalam 1 tahun kebutuhan atau konsumsi obat di puskesmas A berapa, puskesmas B berapa, oh segini. Nah, itu kita merencanakan pengadaan obat berdasarkan konsumsi. Loh, selain konsumsi bisa, Pak? Bisa berdasarkan apa? Epidemiologi atau berdasarkan penyakit. Misal dalam 1 tahun ini penyakit yang tren itu apa, yang sering keluar itu apa? Oh, ini penyakit DBD, demam berdarah, Pak. Nah,
ini muncul di bulan ini, kebutuhan obatnya ini. Nah, itu kita bisa menggunakan metode itu. Jadi kita tren penyakitnya itu apa dalam 1 tahun kemarin. Nah, jadi kita bisa merencanakan itu. Nah, ada juga metode ABC Venn. ABC Venn itu apa? Digunakan yaitu ABC Venn itu Pareto. Kategori A, obat yang masuk kategori A itu obat yang menyerap atau membutuhkan dana sekitar 70%, kemudian yang B menyerap dana kebutuhan sekitar 20%, yang C itu sekitar 10 sampai 5%. Yang tadi yang B itu sekitar 20 sampai 25%. Nah, itu. Nah, contohnya Pareto A itu apa, Pak? Pareto A itu biasanya obat-obat yang sering keluar dan harganya murah. Contoh paracetamol itu kan murah dan sering keluar. Nah, jadi itu adalah obat Pareto A. Pareto B, Pak, yo yang hampir sering keluar. Nah, kalau yang C, yang C itu obat yang mahal, kebanyakan obat-obat paten. Misal obat antibiotik harga satu botolnya itu 1 juta. Nah, itu masuknya C. Tapi itu yang C. Nah, terus yang Ven itu apa, Pak? Ven itu adalah very essential, dan non essential. Nah, very essential itu contohnya itu apa, Pak? Itu contohnya obat yang tidak boleh ditinggalkan. Contoh nanti bisa, walaupun jarang tapi tetap harus ada. Kenapa? Lah suatu waktu ada orang datang minta abu atau anti bisa, kita nggak ada stoknya, mati lah nanti pasiennya. Nah, itu esensial itu apa? Esensial itu contohnya adalah yo obat-obat antibiotik lah, paracetamol. Nah, itu non esensial apa, Pak? Nah, contohnya itu adalah vitamin, multivitamin. Nah, seperti itu. Pengadaan itu merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan. Layanan-layanan dalam pengadaan, contohnya pemilihan metode dulu tadi. Apa sing mbok pilih metodenya? Pemilih pemasok. Sopo sing mbok pilih? PPF mana yang mbok pilih? Nah, pemantauan status pemesanan dipantau. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat. Kapan mbok adakan? Kapan tanyakan kapan obatnya datang. Terus 5, penerimaan dan pemeriksaan. Itu proses pengadaan. Nah, metode pengadaan itu ada 2 secara garis besar, e-purchasing dan pelayanan. E-purchasing itu apa? Menggunakan aplikasi e-katalog namanya. Nah, kalau pelelangan itu dilelang, tender, istilah kata itu ada tender. Nah, jadi dilelang. Kalau di e-katalog nggak ada, obat ini ternyata di e-katalog itu nggak ada. Nah, dia harus pakai obat lain. Nah, itu kita mainnya tender. Kita mau menyediakan obat B, ternyata di e-katalog itu nggak ada. E-katalog itu apa toh, Pak? Yo, kalau kita analogkan, yo kayak Shopee gitu itulah. Nah, jadi kalau di Shopee barangnya itu nggak ada, mau nggak mau, kalau kita butuh obat itu kita butuhkan di puskesmas A, B, ya udah kita lelang. Mana tender yang ada? Oh, PBF B, ya udah. PBF C, D. Nah, ternyata ada 5 PBF yang ada. Kita lelang. Mana PBF yang bisa memenuhi ini? Siapa yang menang tender, nah itulah nanti yang akan memenangkan pelelangan. Itu adalah non eka. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan, memelihara dengan cara menempatkan obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan baik yang dapat merusak mutu obat. Tujuan penyimpanan apa? 1, jelas harus memelihara mutu obat. Mbok simpan suwe mutune rusak, rugi lah, apa mbok simpan juga. Nah, kan kayak gitu. Memelihara menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus menjaga kelangsungan persediaan. Ben mbok simpen apa? Engko nek sewaktu-waktu kamu butuh banyak, itu tetap ada, nggak kosong. Nah, jadi seperti itu. Memudahkan pencarian dan pengawasan. Nek mbok simpen dengan api A, AKB, B, KB. Ngene nyari kan enak. Oh, golek ke paracetamol. Oh, di sini loh, P. Nah, mbok simpennya acak, ya kamu nyarinya ya bisa sampai nanti lebaran kutu baru ketemu. Itu aja mungkin ketemu. Oke, lanjut. Nah, kegiatan dalam penyimpanan obat itu apa? Ngatur ruangnya, tata ruang dulu. Obat sing sirup mbok sok endi,
obat sing tablet mbok sok endi, vaksin mbok sok endi, terus obat-obat tertentu mbok sok endi. Nah, itu harus ditata dulu ruangannya, nggak asal mbok mbok apa tata mbok campur. Kamu nanti yang nyari itu yang tadi, masalahnya kamu yang nyari nanti butuhnya apa, kamu nyari bingung. Iya nek gudang farmasinya kecil, nek gudang farmasinya sebesar kayak Garuda kayak gitu, wah bisa berhari-hari kalian menemukan obat itu. Makanya ditata dengan baik, jadi nanti susunannya enak, menyusun kartu stok obat, mencatat kartu stok obat. Jadi di setiap kardus obat itu penataan itu harus ada kartu stoknya, jadi kamu tahu, oh tanggal segini keluar untuk puskesmas ini, oh tanggal segini diminta oleh rumah sakit Suwondo, oh diminta oleh puskesmas Wedari, oh diminta oleh puskesmas Margorejo. Kalian tahu. Nah, stoknya pun tahu. Nah, pengamatan mutu obat. Kadang ada skalanya, kita harus memeriksa. Oh, obatnya ini yang ini obat mana lagi. Nah, itu ada nanti. Itu namanya kita pengawasan mutu, nanti itu namanya stop opnam. Kalau kalian prakrin kemarin pernah melakukan stop opnam, yaitu kita harus mengawasi obat. Jangan-jangan nanti obat yang mbok kirim wes edi. Nah, itu kan mutunya nggak terjamin. Nah, makanya ada yang namanya katakan stop on opnam, yaitu dicatat di KB obat-obat di gudang itu. Nah, itu biasanya berapa bulan sekali Pak? Ya tergantung instansinya, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, terserah mereka. Nah, ruang penerimaan obat. Nah, ini gambarannya. Setelah dikirim, dikarantina dulu, nggak usah nggak boleh dimasukkan gudang dulu. Nah, dicek, nggak langsung kamu masukkan gudang, kamu masukkan gudang kok kecampur dengan yang masih ada, bingung lagi kamu nanti. Nah, jadi dikarantina dulu, dicek, kalau sudah fit masukkan gudang. Nah, di sini lantainya itu berbeda loh. Nah, lantainya itu lantai khusus, nggak bisa dengan lantai kayak kayak sekolah kita, kayak rumah kita, enggak. Jadi lantainya itu nggak ada natnya, itu los mulus. Nah, cekungan ini, nah ini tuh ada cekungan, itu nggak boleh siku. Kalau rumah kita itu kan cekungannya 90 derajat, ini bentuknya harus apa namanya, yang ini cekungan ini harus halus, lengkung lengkung. Nah, lengkung biar apa, biar nggak ada debu itu nempel di sini. Nah, biasanya untuk SOP nya seperti itu, biar pembersihannya lebih enak, jadi nanti mutu itu terjamin. Itu khusus yang penyimpanan yang obat-obat khusus sebenarnya sih, tapi kalau standarnya biasanya ya dibuat cekungan ini biasanya enggak enggak 90 derajat. Nah, dibedakan ruang sediaan cair itu. Kalau cair biasakan di bawah, jangan ditaruh di rak yang atas ini, nyeblok pecah, ono gempa bumi nyeblok, bangkrut nanti gudang farmasinya. Nah, jadi yang sirup-sirup itu ditaruh di bawah, yang cair-cair yang pecah-pecah itu taruh di bawah. Nah, ini yang gudang-gudang yang raknya bisa sampai ke atas ini. Nah, jadi itu ada semi solid juga. Nah, ini juga penyimpanan khusus vaksin. Nah, ini vaksin disimpannya di tempat khusus, nggak boleh seperti yang tadi. Ini lemari es ini ada suhu tertentu. Kenapa? Karena vaksin itu banyak. Kayak polio itu bisa disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, tapi dia bisa bertahan cuma 1 atau 2 tahun, Bapak agak lupa. Tapi kalau dia 1 tahun, kalau dia disimpan di suhu minus 25, minus 15 sampai minus 25, itu bisa sampai 2 tahun vaksinnya bertahan. Nah, jadi vaksin ini penyimpanannya nggak asal-asalan. Namanya vaksin apa? Bakteri yang dilemahkan. Nah, kalau misalnya bakteri yang dilemahkan, yang namanya itu bakteri masih hidup, kita simpan asal-asalan, bakterinya berkembang biak, mbok masukkan dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Ya bukannya vaksin yang dimasukkan, tapi malah bakteri, malah nanti efek sampingnya malah lebih berbahaya. Makanya penyimpanannya khusus ber AC. Ini pun harus, ini kulkas ini bisa menyimpan suhu, entah apa namanya, pokoknya ini cara kerjanya seperti kulkas, dia mengatur suhunya, suhu penyimpanan vaksin itu yang benar berapa. Nah, ini ruang obat OOT dikunci, nggak asal-asalan kayak yang ini. Nah, yang ini kan enak, nanti buat cipuk iso dicipuk orang lain bisa. Nah, yang ini ada pelaporan khusus, terutama yang narkotik ini. Nah, itu harus dikunci. Kuncinya siapa Pak yang membawa? Ya apa? Di situ ada apotekernya, apa ada. Gudang farmasi itu punya apoteker penanggung jawab juga. Nah,
Kalau kalian bertugas di gudang, kalian juga harus tahu tanda-tanda perubahan mutu obat. Nek tablet, nek wis terjadi perubahan warna, bau, rasa, ya tetap rusak. Kerusakan berupa noda, bintik-bintik, lubang, sumbing, pecah, retak itu juga rusak, dinyatakan rusak. Kaleng atau botol rusak sehingga dapat mempengaruhi mutu obat. Jangan diedarkan ke puskesmas. Kenapa? Itu termasuk obat rusak. Kapsul perubahan warna, isi kapsul terbuka itu rusak. Kabel salut pecah-pecah. Kabel salut itu kan nggak boleh pecah-pecah. Nah, basah dan lengket. Kenapa? Tablet salut kan kita tahu. Ada tablet salut gula, enternik. Kalau sudah lengket, yang namanya gula, tablet salut gula, dia lengket, berarti dia sudah rusak. Kalengnya rusak. Atau botolnya rusak juga, itu nggak boleh diedarkan ke puskesmas atau rumah sakit lagi. Cairan menjadi keruh, maunya bening jadi keruh, konsistensinya berubah, mau encer jadi pekat itu konsisten, warna dan rasa berubah, botol plastik rusak atau bocor sedikit tikus mungkin. Nah itu juga nggak boleh. Warna kalau salep itu warnanya berubah, bau biasanya yang ciri khasnya, tubnya rusak, bocor, nggak boleh kamu edarkan lagi. Injeksi kebocoran wadah, vialnya bocor, retak karena natanya dibanting mungkin brek, nah ada yang pecah, itu juga nggak boleh kita edarkan lagi ke puskesmas atau rumah sakit. Ada partikel asing, yang namanya injeksi itu harus jernih. Kalau kalian lihat itu ada partikel yang melayang-layang, itu rusak, jangan sampai digunakan. Larutan yang seharusnya jernih tampak keruh, warna larutan berubah, yang maunya bening jadi agak kuning, nah itu juga nggak boleh. Itu tanda-tanda dari obat-obat yang rusak atau mutunya sudah tidak terjamin. Nah, distribusi obat yaitu suatu kerangkaian kegiatan pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu terjamin keabsahannya serta tempat, jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata. Tujuannya apa? Pelaksanaan pengiriman obat secara teratur, menjamin kecukupan dan pemeliharaan efisien penggunaan obat, terlaksanaan pemerataan kecukupan obat sesuai kebutuhan. Itu fungsi dari distribusi. Nah, ini alur distribusinya dari puskesmas atau rumah sakit. Dia membuat LPO, lembar pemesanan dan lembar penerimaan obat. Nah, jadi dikirim ke gudang farmasi tadi. Setelah gudang farmasi, oh ada obatnya, oke, kita kirim ya. Nah, disediakan dulu. Setelah disediakan, dilakukan pengiriman. Setelah dilakukan pengiriman, nah baru pengiriman tadi diberikan ke puskesmas masing-masing. Puskesmas baru nanti didistribusikan, bisa untuk dia sendiri, bisa untuk puskesmas pembantu, bisa untuk pusling. Nah, kalau yang pernah PKL di puskesmas atau praktik di puskesmas kan ada pusling, puskesmas keliling, yang biasanya untuk kalau kalian pernah ikut itu yang bawa ambulan terus nanti pemeriksaan tensi gratis, dikasih obat, itu kan pusling namanya. Nah itu juga diberikan di situ. Ada juga di posyandu, jika memang membutuhkan obat itu juga harus dia nggak boleh langsung ke gudang farmasi, tapi dia melaluinya tadi puskesmas. Pencatatan dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penata usahaan obat-obat secara tertib. Jadi dicatat yang keluar apa, yang masuk apa, itu adalah proses pencatatan dan pelaporan. Laporan yang perlu disusun oleh gudang farmasi apa? Laporan mutasi obat. Mutasi kemana obatmu tadi? Puskesmas Margorejo, Puskesmas Wedari, Puskesmas Gabus, Puskesmas mana, Pati 2 atau Pati 1. Nah kita harus tulis laporan itu. Kegiatan pendistribusian, kapan kegiatannya, tanggal segini itu untuk puskesmas ini, tanggal segini untuk ini. Nah dia juga tugasnya, dia harus membuat laporan pencatatan persediaan akhir tahun anggaran. Jadi akhirnya tahun ini obatnya sisone kak piro, nah itu harus dicatat. Nah laporan tahunan profil pengelolaan obat kabupaten kota. Jadi nanti isi piro itu untuk menentukan nanti kita order berapa lagi. Kan ordernya itu biasanya setahun sekali biasanya. Nah, penggunaan obat salah satunya adalah merupakan salah satu mata rantai yang tidak dipisahkan dengan fungsi pengelolaan obat lain. Nah biasanya ini mengacu pada kerasionalan peresepan. Contohnya penggunaan obat itu biar apa? Pengendalian kecukupan suplai. Enggak asal-asalan.
Wangger ke antibiotik wong siji dikei 30. Nah, kan kayal. Nah, itu adalah kerasionalan persepan. Nah, biar apa? Biar pengendalian kecukupan ini suplainya itu cukup. Misalkan dia cukup 6, ya udah dikasih 6 aja, nggak perlu banyak-banyak. Buat apa? Toh nanti dibuang kan rugi. Nah, jaminan mutu obat. Jadi mutu obat itu yang diberikan ke pasien itu terjamin mutunya. Evaluasi konsumsi obat terhadap pola morbiditas, penetapan pedoman pengobatan yang telah ditetapkan. Nah, sesuai dengan penetapan pedoman. Kalau penyakit ini diberikan antibiotik selama ini, nah kita harus berikan sesuai itu, nggak asal-asalan. Misal kita panas diberi amoxicillin langsung 60 tablet kayak minuman amoxicillin itu kan minimal 3 hari, jadi cukup satu strip saja untuk satu pasien. Penghapusan obat tadi, penghapusan obat yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka pembebasan obat atau milik kekayaan negara tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan yaitu penghapusan bertanggung jawab petugas terhadap obat-obat yang diurusnya, menghindari pembiayaan penyimpanan pemeliharaan itu tetap ada biayanya. Jadi kalau misalnya sudah ada ya sudah langsung dibuang, kalau sudah rusak langsung dibuang, ngapain disimpan-simpan. Tapi seperti itu. Contoh kayak vaksin tadi kan itu butuh biaya pemeliharaan yang lebih besar. Kalau misalnya dalam satu kulkas tadi ada yang rusak semua, disimpan terus, ya rugi no. Kenapa rugi listriknya? Atau rugi yang lain juga. Ya, kalau sudah rusak ya sudah dibuang, dimusnahkan. Nah, menjaga keselamatan kerja dan menghindari diri dari pengkotoran lingkungan. Penghapusan atau pemusnahan obat itu juga ada tahap-tahapnya, nggak asal dibuang di sungai, asal dibuang di mana, nggak boleh. Ada mekanismenya tersendiri agar apa? Tidak mengganggu lingkungan hidup. Oke, itu dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat selalu, dan semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan bisa chat via WA group. Oke.